diberikan kebahagiaan dengan punya istri, anak, keturunan, diberikan pekerjaan oleh Allah, diberikan rizki yang barokah oleh Allah. Tapi kenapa masih ada yang ingkar kepada Allah dengan melakukan kejahatan? Katanya sedikit saja, kalau alkohol 1 gentong haram, kalau setetes nggak apa-apa untuk kesehatan. Bagaimana yang seperti ini? Bahasa-bahasa seperti ini sudah harus kita hindari. Jangan sampai dipakai candaan hal yang seperti itu. Kalau sedikit nggak apa-apa, kalau banyak baru haram. Bagaimana? Hukum dipermain. Dan itu yang dimaksud di. Ya. Ada seorang imam yang kurang begitu tahu atau curup gitu, ngawur gitu kalau imamin kayak iya karena butuh karena kayak gitu. Itu kita sebagai makmum lebih baik sholat sendiri apa ikutin makmum jamaah. Begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafazatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Perhatikan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah mengembangbiakkan, berikan keturunan, berikan nikmat rizki, kebaikan kepada hamba tersebut, pada mereka orang-orang yang Allah ciptakan itu. Tapi sebagian daripada mereka, bahkan sebagian besar dari mereka melakukan sesuatu yang batil, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku keji, berlaku kemungkaran. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Lu. Ini dibacakan yang seperti ini apa? Supaya kita nggak termasuk yang gini gitu. Pemahamannya gampang, supaya kita nggak termasuk yang ingkar kepada Allah. Dan sudah diberikan nikmat, dikembangbiakkan oleh Allah, diberikan kebahagiaan dengan punya istri, anak, keturunan, diberikan pekerjaan oleh Allah, diberikan rizki yang barokah oleh Allah. Tapi kenapa masih ada yang ingkar kepada Allah dengan melakukan kejahatan? Katanya sedikit saja, kalau alkohol 1 gentong haram, kalau setetes nggak apa-apa untuk kesehatan. Bagaimana yang seperti ini? Bahasa-bahasa seperti ini sudah harus kita hindari. Ya. Jangan sampai dipakai candaan hal yang seperti itu. Kalau sedikit nggak apa-apa, kalau banyak baru haram. Bagaimana? Hukum dipermain. Dan itu yang dimaksud di firman ini. Ya, artinya seperti itu pemahamannya. Ya, kalau kita baca artinya mungkin bingung, tapi kalau kita jelas seperti itu kita kan paham. Seperti apa Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami Quran Karim. Quran ini diberikan kemudahan untuk difahami. Siapa umatnya Nabi Muhammad SAW, nggak dipersulit, Quran ini dimudahkan. Artinya rahmat Allah mudah turun juga, walaupun dibaca oleh orang-orang yang tidak mengerti artinya juga, tidak bisa berdakwah mungkin, tapi dia membaca dengan karena Allah lillahi ta'ala, Allah akan turunkan rahmat dengan mudah. Ya, ini dipahami ini. Ya, rahmat itu milik Allah. Allah akan turunkan kepada hamba, tentunya Allah memilih hamba tersebut. Kalau sudah memilih hamba tersebut, maka Allah akan sucikan hamba tersebut. Allah akan berikan padanya jalan keluar dari permasalahan dan urusan-urusannya, karena Allah mengurus semua urusannya. Ya, di At-Thalaq itu ayat 3 kemarin itu, Allah mengurus semua urusannya. Kok kita yang bingung? Ya, kita yang bingung, kita yang susah. Ya, kita yang tegang, kita yang stres. Padahal Allah mengurus urusannya. Buka Al-Falaq ayat 3. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Kalimat ini loh, innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Sampaikan di sini Allah, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Yang melaksanakan urusan itu siapa? Allah. Kita hanya mengikuti Allah Subhanahu wa taala.
dengan ikuti hukum-hukumnya Allah dengan tegas dan jelas disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Tinggal kita jalani, ya. Kita serahkan urusan kepada Allah. Urusan kita serahkan kepada Allah, karena innallaha balighu amri. Ya, Allah menyelesaikan semua urusannya. Jadi paham ya? Ini hal yang penting yang kita paham. Supaya kita nggak tegak, nggak pikir, oh harus begini, harus begitu. Oh ini kan nggak ada buktinya. Loh, kalau kita percaya Quran, kita nggak akan menunggu bukti lagi. Kita percaya dengan Quran. Keyakinan kita itu akan Allah balas, ya, dengan kebaikan yang baik. Kita perlu adanya keyakinan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keyakinan akan merugikan diri kita. Ya. Ada sebagian orang yang mendengarkan Quran malah lari dari kebenaran, malah jauh daripada Quran, malah jauh daripada kebenaran, jauh daripada amal soleh, malah ingkar kepada Allah. Ada sekelompok orang yang gitu, zalimul nafsi, menzalimi dirinya sendiri, padahal dia tahu Quran ini diturunkan untuk mereka, untuk sekelompok manusia dan jin yang Allah turunkan kepada mereka. Tapi sebagian besar daripada mereka mengingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ya. Ada seorang imam yang maaf kurang begitu tahu huruf gitu, ngawur gitu kalau imamin kayak iya karena berdua iya karena berdua iya kan kayak gitu. Itu kita sebagai makmum lebih baik sholat sendiri apa ikutin jamaah? Begini ya. Kalau sholat sendiri itu dimungkinkan bisa kita tidak terima ibadah kita. Ya, itu pun kita tidak usah berpikir jauh, laksanakan perintah. Namun lebih afdol sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, kemungkinan besar sholat kita diterima. Ya, ini perlu dipahami. Kalau milih imam harus imam yang paham. Yang namanya imam itu paham mungkin kaitan dengan cara baca Qurannya, mungkin dengan surat-suratnya lebih paham, gitu. Tapi kalau di sekelompok orang itu nggak ada yang lebih pandai, tapi dia ingin mengamalkan perintah Allah untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah, itu insya Allah sah, ya. Jadi yang bersama menilai, oh ini kurang ini, nggak perlu saja melaksanakan perintah itu. Jamaah itu lebih afdal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Habib hukumnya orang nikah siri, mulai nikah sampai mati tetap siri, tidak ikut pemerintah, nikah ke pemerintah? Ya, kalau nikah siri kan itu artinya rahasia toh, ya, rahasia dia tidak. Yang penting ada saksi dan sah secara agama, tidak ada masalah meninggal nikah siri, gitu ya. Tapi kita punya aturan pemerintah, nikah siri itu dilarang, ya, bisa dipidanakan kata. Nah, ini katanya, jangan coba-coba nikah siri ya. Katanya seperti itu, nggak bisa nikah secara hukum, KUA atau tentang sipil. Kalau enggak nikah siri itu sudah sah. Yang penting ada saksi, 2 orang saksi yang akil balik, yang sadar, yang nggak gila, gitu ya. Minimal gitu ya. Terus menikahkan oleh orang yang kalau dia gadis berarti orang tuanya kandung harus menikahkan. Kalau nggak ada kakaknya laki-laki, kalau nggak ada adiknya yang laki-laki yang sudah balik, ini hukumnya seperti itu aturan. Ya, nggak bisa terus anak gadis dinikahkan oleh penghulu dan orang tuanya tanpa izin. Aduh itu, nah sekarang banyak terjadi seperti itu. Jadi intinya kalau nikah siri itu sah saja asal sesuai dengan syariat, ya. Paham?